Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini 1 Oktober 2025 bertepatan dengan kurang lebih hampir atau sudah 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada banyak peristiwa politik yang terjadi, ada banyak peristiwa ekonomi yang terjadi, ada banyak peristiwa sosial kemasyarakatan yang terjadi yang telah kita lalui secara bersama. Namun momentum yang paling unik adalah tepat 1 tahun yang lalu bahwa saya bersama dengan Yusril itu membahas tentang program makan bergizi gratis. Pada waktu itu kita membahas terkait apa saja tantangan dan apa saja manfaat serta peluang terkait makan bergizi gratis. Dalam konteks ekonomi tentu akan terjadi peredaran ekonomi yang baik di tataran masyarakat kecil. Karena masyarakat dan pelaku UMKM akan terlibat dalam mensuplai bahan baku, dalam menyerap tenaga kerja yang ada di MBG, itu sangat bermanfaat. Akan tetapi memang dalam sektor pengawasan itu perlu menjadi fokus. Karena kita temui banyak kejadian yang mana anak-anak SD selaku penerima makan bergizi tersebut memiliki case atau mendapatkan case keracunan. Ya. Nah, langkah-langkah apa sebenarnya yang harus kita lakukan, Yusril? Kalau dalam sudut pandang seorang ilmuwan sosial, begitu. Oke. Jadi Mas Tommy, Mas Ketua Tommy. KNPI Depok, Oke. sebentar lagi dilantik. Saya udah berkali-kali sebenarnya bahkan mengkaji terkait dengan persoalan MBG, momentum 100 hari kinerjanya Prabowo. Itu sama-sama kita evaluasi melalui dengan program prioritas beliau, yaitu makanan bergizi gratis. Oke. Dalam persoalan MBG, dalam sudut pandang ekonomi sangatlah bagus karena di situ ada kesetaraan membangun ekonomi melalui desa. Terus yang kedua, sudut pandang pendidikan juga bagus karena memberikan sarapan dan nutrisi gizi kepada siswa. Akan tetapi yang perlu disadari bahwa ada sudut pandang dalam sisi pengawasan MBG yang harus memang ini sama-sama dipahami oleh seluruh masyarakat sipil, terutama mahasiswa, pemuda. Tergerak dari sini, kami waktu itu bersama teman-teman mahasiswa, khususnya yang ada di kota Depok, kita sama-sama mengevaluasi terkait dengan persoalan MBG. Apa yang kita evaluasi? Waktu itu adalah kami mengajukan sebuah kajian yang berlandaskan bahwa makanan bergizi gratis masih minim dalam sektor pengawasan. Kenapa minim? Jadi pengawasan di dalam MBG itu tidak terlalu baik karena tidak dinilai dari sisi kesehatannya, tidak ternilai dari sisi kebermanfaatannya. Maksud kami adalah bagaimana pengelolaan MBG yang sudah menggelontorkan anggaran yang cukup besar ini cuman tidak menjadi sekedar makanan, akan tetapi ada nilai. Selain daripada makanan itu ada nilai, ada edukasi di dalam hal itu. Makanya perlu adanya edukasi kepada siswa. Ketika edukasi kepada siswa, contohnya siswa SD, SMP, SMA, itu paling cepat untuk merubah mindset. Nah, MBG ini hadir bukan cuma sekedar makanan yang dimakan terus hilang saja. Akan tetapi ada manfaat lain. Edukasi berarti. Manfaat edukasi. Oke, Nah, terus yang kedua, selain daripada manfaat edukasi adalah ada manfaat terkait dengan persoalan
apa ya, perubahan mindset sebenarnya sih, lebih ke edukasi. Edukasi untuk Ya, merubah mindset udah merubah bahwa mindset makan bahwa bergizi itu makan bergizi penting gratis itu bagi penting pelajar. bagi pelajar. Namun gini Bung Oke. Yusril, konteksnya secara realitas yang kita lihat hari ini adalah Hmm. secara implementatif Hmm. ada ditemukan beberapa dapur fiktif. Oke, satu. Dia terima anggaran negara untuk operasionalitas makan bergizi gratis MBG. Karena Hmm. per 2 minggu itu nilai yang diterima oleh dapur ataupun yayasan pengelola MBG, pengelola dapur itu di angka 1 miliar 16 juta Oke, per 2 minggu. per 2 minggu. Artinya 1 bulan ada sekitar 2 miliar 32 juta. Kalau kita tidak salah itu koreksi. Iya, Itu per yang 2 pertama. minggu. Yang kedua, terkait persoalan MBG ini ya, itu dimonopoli oleh yayasan tertentu. Oke. Ya. Jadi satu yayasan tuh bisa main 10 dapur, di kota lain 30 dapur, 40 dapur. Sehingga kemudian pemerataan ekonomi tidak akan terjadi dan tercipta. Oke. Yang ketiga dari sisi higienisitas. Bahwa ya 90% lebih dapur yang beroperasi hari ini itu tidak memiliki sertifikasi higienis ya. Ini yang menyebabkan keracunan. Yang keempat, ya minimnya partisipasi publik yang diformalisasikan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap hal itu. Maka sebaiknya memang mahasiswa, pemuda, aktivis, organisasi kemasyarakatan, NGO dan lain sebagainya itu berfokus melakukan pengawasan ini. Pertama, telusuri dapur ini benar ada apa tidak, fiktif apa tidak. Jangan sampai anggaran negara itu bocor. Yang kedua, pemilik yayasan itu ya harus tidak melakukan monopoli terhadap MBG karena keuntungan mereka hanya berbicara keuntungan, tapi tidak melibatkan stakeholder lain, tidak melibatkan UMKM yang ada di sekitar, tidak melibatkan tenaga kerja yang diserap dari wilayah sekitar dapur. Yang ketiga, sertifikasi hygiene itu harus dilakukan untuk membuat standar yang clear terhadap pelaksanaan MBG. Ya, yang keempat, ya itu tadi harus dilibatkan peran serta masyarakat secara formal, atau masyarakat harus punya kesadaran ya untuk melakukan pengawasan secara mandiri atau melakukan pendistribusian aspirasi ataupun melakukan penyampaian aspirasi kepada pemerintah bahwa tim independen pengawasan MBG ini harus dibentuk sehingga kemudian itu bisa terserap dengan baik. Nah, itulah Bang. Makanya kemarin kita tuh punya gagasan ketika ini kita bawa audiensi dengan wakil ketua DPRD bahwa siapa nih wakil ketua itu, DPRD Depok? Ada 3. Jelas saja. Ya. Bu Yeti Wulandari. Bahwa memang harus ada yang namanya satgas muda yang harus mengawasi persoalan MBG yang ada di Kota Depok. Berarti poinnya harus ada satgas muda. Satgas itu bertugas ngapain? Satgas di dalam satgas itu nanti terdiri ada teman-teman mahasiswa. Oke, gini aja terakhir. Satgas itu kita dukung. Ya. KNPI dukung. Kita kalau mau fair ya. Kalau mau fair ya, rata-rata yang pemilik dapur nih siapa sih? Pemain semua isinya. Bukan persoalan pemain, main boleh kan gitu. Tapi main banyak tanpa bagi-bagi itu kan nggak boleh kan gitu. Harus didistribusikan. Keadilan itu harus didistribusikan. Negara itu harus tampil. Negara harus hadir dalam rangka memastikan pendistribusian keadilan. Jadi ada 4 poin tadi. Yang pertama terkait persoalan apa tadi? Dapur fiktif ya. Yang kedua terkait persoalan apa? Higienisitasnya. Yang ketiga persoalan apa? Edukasi. Monopoli yang dilakukan oleh sekelompok orang. Yang keempat edukasi. Yang kelima melakukan pengawasan baik secara mandiri ataupun mendapatkan dukungan oleh pemerintah terkait satgas independen pengawas dan pengawal makan bergizi gratis. Betul. Oke. Harus. Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.